Oke, di bab ke-12 ini materi kita adalah kepemimpinan sekolah yang efektif. Bagaimana sih kepemimpinan sekolah yang efektif? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Nah teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa unsur-unsur yang ada dalam kepemimpinan itu, yang pertama itu, yang paling penting adalah pemimpin, kedua yang dipimpin, ketiga adanya proses yang mempengaruhi, keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah selanjutnya teman-teman, ada unsur-unsur kepemimpinan. Nah di sini ada 4 unsur yang mempengaruhi unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama tuh proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan akan berjalan secara efektif pula. Kedua, ada unsur memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seorang untuk bekerja. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memberi kesadaran diri pada anggota atau karyawan bahwa kerja merupakan suatu kebutuhan. Nah teman-teman, selanjutnya yang ketiga itu mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Membangkitkan rasa percaya diri itu sangat penting dikarenakan rasa percaya diri ikut menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri di dalam menjalankan tugas. Terus yang terakhir itu mempengaruhi dan menggerakkan. Nah teman-teman, pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota timnya untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Di samping itu, harus mampu mempengaruhi pemimpin juga harus mampu menggerakkan anggota tim untuk melakukan suatu perubahan positif dalam organisasi. Sebab, pemimpin yang efektif akan mengilhami, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain serta menjadi ujung tombak di dalam menggerakkan perubahan yang bermanfaat. Nah teman-teman, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah teman-teman, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan. Kedua, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. Ketiga, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Terus, pengalaman dalam kepemimpinan orang tersebut dan pandangan seseorang tentang manusia. Nah, selanjutnya, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Nah, keadaan kelompok seperti ini itu kematangan, kekompakan, latar belakang, pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budayanya. Terus yang ketiga itu ada faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada faktor-faktor legal. Nah teman-teman, seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dan dari instansi struktur di atasnya, dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya perundang-undangan, undang-undang, dan kebijakan lain-lainnya. Terus yang kelima itu ada faktor lingkungan sosial nih. Ini merupakan keadaan masyarakat sekitar, misalnya ekonomi masyarakat, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Selanjutnya nih teman-teman, ada teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu teori orang terkemuka atau great man. Nah, kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibahas sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua itu ada teori lingkungan atau environmental. Ini munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Nah, teman-teman, teori selanjutnya itu ada teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Nah, teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan itu merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama itu perangai atau sifat pribadi pemimpin. Kedua, sifat dari kelompok dan anggota. Dan ketiga itu
kejadian, atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Nah, teori selanjutnya itu ada teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama aktivitas, kedua interaksi, ketiga sentimen. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah daripada struktur interaksi yang dapat menstimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Nah, teman-teman, teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya itu yang terakhir ada teori humanistik. Nah, teori ini melihat manusia adalah motivate organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Di antaranya tokohnya adalah Locke. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan dan nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi. Nah, teman-teman, dalam teori ini, pemimpin itu harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan, maka seseorang pemimpin akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya itu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, teman-teman, di sini Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Selanjutnya, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir itu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan. Nah, teman-teman, secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Terus selanjutnya itu ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga itu ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau membuat dan menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang terakhir itu ada fungsi pengendalian. Nah, teman-teman, fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, teman-teman, fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan lainnya. Selanjutnya itu ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blake dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama ada inisiatif. Nah, di sini pemimpin yang harusnya tanggap dengan keadaan. Yang kedua ada inquiry. Nah, dalam memimpin maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya itu ada advocacy. Nah, di sini dukungan yang sangat dibutuhkan dalam sebuah kepemimpinan. Terus yang selanjutnya ada conflict solving, di mana pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif. Terus ada decision making, di mana kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi.
kritikyu merupakan jiwa kritis menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup yang pertama itu visi dan misi yang utuh, kedua, tanggung jawab, ketiga, keteladanan, keempat, memberdayakan staf, kelima, mendengarkan orang lain, keenam, memberikan layanan prima, ketujuh, mengembangkan orang, kedelapan, memberdayakan sekolah, 9, fokus pada peserta didik, dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, selanjutnya gaya kepemimpinan. Menurut Esmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe otoriter. Nah, tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Kedua, ada tipe demokratis. Nah, teman-teman, tipe demokratis ini merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Selanjutnya ada kendali bebas atau laissez-faire. Nah, ini merupakan pemimpin memberikan kekuasaan kepada bawahannya. Nah, yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Nah, di sini seorang pemimpin yang punya tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya itu bersifat otoriter atau absolut. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton terus video pembahasan Study with Dextia. Thanks for watching everyone.